pastilah jiwa-jiwa dari 129 orang itu tidak siap, tidak menerima dalam batinnya mengalami kematian yang mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 Oktober 2022 yang kemarin, kita telah dihebohkan dengan kerusuhan supporter Arema dan Persibaya. Di sebelah saya ada Kang Edon, akan lebih memaparkan kejadian sesungguhnya. Memang sungguh sangat prihatin. Kejadian tersebut sampai memakan korban sekitar 129 orang. Ya, untuk itu saya berbelasungkawa, mudah-mudahan arwah para korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa anarkisnya orang-orang yang fanatik terhadap permainan bola ini, bahkan sampai nyawa itu sebetulnya taruhannya. Sungguh sayang sekali ya. Hal-hal seperti ini memang tidak perlu terjadi. Memang kalau kita lihat dari sisi manusianya, di mana orang-orang berkumpul, kemudian ada provokator. Nah, disitulah sifat-sifat negatif akan muncul dari seseorang, sehingga akan menarik sifat-sifat negatif dari dunia astral. Terutama iblis akan memasuki jiwa-jiwa orang, dan juga makhluk-makhluk jahat lainnya seperti jiwa-jiwa jahat dan jin-jin jahat. Dia turut juga berpartisipasi untuk bergabung ke dalam kerusuhan yang baru saja terjadi di Malang tersebut. Bukan semata-mata hanya sekedar kerusuhan biasa. Kalau kita lihat dari sisi-sisi spiritual, itu sebenarnya tidak sederhana seperti yang bisa dilihat di media-media massa maupun di televisi ya. Jadi kejadian tersebut hingga menimbulkan banyak korban itu diawali dari munculnya amarah. Mungkin dilakukan oleh seseorang provokator. Nah, dari amarah, mungkin karena kekalahan, fanatisme atau taklid buta, hingga menimbulkan hawa-hawa negatif yang sangat kuat. Bahkan dia memprovokasi satu dengan yang lainnya, sehingga itu membentuk suatu koloni, di mana koloni itu dari dimensi negatif semua, ya, itu akan menarik dimensi negatif dari wilayah astral. Jadi bagi makhluk-makhluk astral, baik jin, manusia, yang memang dia mempunyai nilai-nilai negatif yang tersendiri ya, keuntungannya pertama itu kepuasan dari pemenuhan hasrat negatifnya. Nah, yang kedua, mungkin memang misi dari negatif itu adalah menghancurkan kebaikan. Nah, yang ketiga mungkin dari sisi akidah. Jadi peran sertanya makhluk-makhluk negatif ini, terutama iblis itu kan menghancurkan akidah seseorang. Bukan saja hanya melalui sesembahan, tapi melalui pengerusakan itu sama. Nah, disitulah makanya mereka-mereka yang mungkin dalam tragedi ini, yang mungkin kebagian yang meninggal ini ya, nah kemungkinan banyak yang tidak siap untuk dia meninggal dunia. Mungkin ada yang seseorang itu sudah merencanakan besok mau menikah, apa besok juga mau bekerja. Nah, tiba-tiba nyawanya terenggut pada saat itu. Jelas kan dia tidak siap secara batin nih. Nah, bagaimana jiwa-jiwanya? Jelas dia akan penasaran. Kayak Don, tadi dijelaskan juga banyak yang meninggal karena tidak siap ya. Ya. Apa mungkin jiwa-jiwa penasaran ini akan muncul di stadion ini nih untuk hari-hari kedepannya? Karena yang saya tahu bahwa kejadian-kejadian dulu juga
kejadian yang pembunuhan di daerah itu Ya. akan muncul suara-suara, bahkan sampai bentuk wujudnya. Apa mungkin nanti di Stadion Kanjuruhan terjadi begitu? Pasti, Mas Ben, pasti itu. Di mana jiwa-jiwa itu tidak siap untuk kembali kepada Tuhannya, dia akan bertebaran di bumi. Dan dia, istilahnya sih, di bumi itu tersesat. Dia tidak punya tempat, dia menderita, maka dia mencari teman yang sesama dalam penderitaan. Maka berkumpullah jiwa-jiwa yang tidak siap untuk meninggal ini, membentuk koloni, dan disebutlah jiwa-jiwa kegelapan. Nah, dari jiwa-jiwa kegelapan yang begitu banyak, ya, hingga dia mengikat satu dengan yang lainnya, bahkan yang terakhir dia terjadi mengalami kematian itu di stadion tersebut, pasti jiwanya tersangkut di sana. Dan itu berkoloni dan sewaktu-waktu akan muncul di situ. Makanya kejadian ini bukan kejadian yang baru-baru terjadi di 1 Oktober tersebut ya. Di masa lampau juga seperti itu. Contoh misalkan seperti kejadian pembunuhan G30S di suatu tempat, hingga tempat yang bekas pembunuhan itu menimbulkan tempat-tempat yang sangat angker sekali. Bahkan jiwa-jiwa orang yang meninggalnya bertebaran di situ. Mungkin saja bergabung dengan jin-jin yang ada di sekitarnya. Nah, dan jelas dia mencari teman. Nah, kejadian ini dengan fenomena yang meninggal begitu banyak, pasti akan terjadi lagi di tempat lain. Karena apa? Komunitas itu mencari teman juga. Makanya tidak sederhana. Jadi di mana manusia itu jiwa-jiwanya negatif, nah dia akan tertarik kepada jiwa-jiwa negatif tersebut. Nah, gitu Mas Ben. Tapi menurut ajaran Islam, Kang Edod, setelah meninggalkan arwahnya udah ditempatkan di tempat tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menurut Kang Edod nanti tadi tuh bahwa jiwa-jiwa yang penasaran itu akan muncul. Itu sebenarnya arwah beneran atau jin yang menyerupai arwah? Jadi perlu saya jelaskan, apa yang disampaikan Mas Ben ini sebetulnya bukan menurut Islam. Jadi menurut ajaran Islam, maaf saya mengutip ayat Al-Quran yang artinya kurang lebih seperti ini ya. Allah berfirman, "Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu." Nah, itu ada kutipan dari ayat Al-Quran yang artinya jiwa-jiwa tenang itu hanya jiwa-jiwa yang tenang yang akan kembali. Nah, sedangkan jiwa-jiwa yang tidak tenang, dia masih punya PR di dunia, masih bertebaran. Jadi perlu dibedakan antara jiwa dan ruh. Nah, jiwa dan ruh itu berbeda. Kalau ruh itu sifatnya suci, bentuknya pasif. Nah, kalau jiwa itu banyak lembarannya, ada jiwa amarah, jiwa benci, jiwa dendam. Nah, itulah bentuk-bentuk negatif. Dari sekian jiwa-jiwa negatif itu ada jiwa kebaikan, yaitu disebut jiwa mutmainnah. Nah, ini sangat sulit karena satu melawan bermacam-macam jiwa-jiwa kejahatan. Nah, apakah manusia akan mampu? Hanya bagi orang-orang yang takwa. Nah, disitulah bahwa yang tadi diceritakan bahwa hanya ruh yang kembali kepada Allah, sedangkan jiwa itu masih punya pekerjaan di dunia. Seperti kalau kita punya utang piutang yang mudah ya, kita punya utang piutang dengan tetangga, kita punya permasalahan dengan tetangga, kemudian kita meninggal, ruh kembali, tapi pikiran kita tersangkut di dunia. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, disebut jiwa. Sampai kapan? Sampai ada yang menyelesaikan keturunannya. Kalau tidak, sampai akhir zaman kita tidak tenang. Di akhirat, di kubur tidak tenang karena tersangkut jiwanya. Nah, disitulah Islam menceritakan. Nah, demikian juga hampir sama di ajaran lain, bahwa yang disebut karma mungkin dalam fenomena yang lain, dalam pemahaman agama lain itu hampir mirip-mirip.
cuma beda penafsiran saja. Nah, disinilah masalahnya kejadian tragedi dengan hilangnya nyawa 129 orang. Dari situlah, dari 129 orang ini, apakah jiwa-jiwa mereka sudah ridho, sudah ikhlas untuk dia pergi? Karena posisinya dia secara mendadak, tidak ada persiapan. Umumnya kalau orang sakit, orang mungkin uzur, Udah dia ada ikhlas ya, persiapan. iya, udah ikhlas. Nah, sekarang dia sedang bergembira, sedang menonton, tidak ada tanda-tanda hari ini apa besok dia meninggal. Dalam pikiran logika ya, ternyata kejadiannya tidak terduga seperti itu. Nah, kemungkinan itu sangat susah. Berikut saya juga seperti itu. Saya kalau memang besok meninggal, jelas ada sisi-sisi jiwa yang tidak terima gitu. Karena mungkin besok saya akan merencanakan ini, merencanakan itu. Nah, itulah bagi orang-orang yang siap. Maka tadi saya ngutip di Al-Qur'an, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Hanya jiwa yang tenang. Berarti jiwa tenang itu tidak ada jiwa-jiwa negatif. Sedangkan dalam kasus tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan itu sifatnya anarkis, sifatnya banyak kemarahan. Baik itu mungkin adalah korban yang penonton biasa yang tidak tahu menahu ya, yang ada di tempat duduk karena memang terhisap gas air mata atau terinjak-injak. Nah, itu mungkin beda cerita. Cuma memang tahapannya, ada jiwa-jiwa yang memang gelap itu, ada yang tahapannya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, makanya jiwa-jiwa yang meninggal dalam keadaan amarah itu disebut jiwa-jiwa dalam kegelapan. Ya, itu hampir mungkin ada di semua ajaran. Nah, inilah jiwa-jiwa ini perlu penyempurnaan. Nah, biasanya kalau di dalam ritual Islam, ritual spiritual umum, kewajiban untuk menyempurnakan jiwa-jiwa tersebut adalah yang paling utama itu anak keturunannya. Itu karena ada ikatan batin. Jadi orang lain walaupun dia berdoa, teman, itu kontribusinya ada, cuma tidak bisa mengangkat secara utuh gitu. Nah, itulah perlu sobat mengulas malam. Jadi nyawa kita, ruh kita sebetulnya sangat mahal dibandingkan dengan hanya kegemaran menonton bola atau kegemaran-kegemaran lain sampai kita menjual nyawa kita. Itu sangat mahal sekali. Karena apa? Apakah kita sudah siap untuk hal-hal kehidupan berikutnya di alam kubur? Apakah kita masih memang sama sekali belum merencanakan? Itu saja. Apa mungkin nanti di Stadion Kanjuruhan ini kalau diadakan sepak bola lagi akan sering terjadi kerusuhan, karena kan gangguan-gangguan dari jiwa yang gelap akan mempengaruhi. Ya, pastilah itu. Nah, itu tergantung daripada supporter, pelaku orang yang sedang mengadakan pertandingan di stadion tersebut. Kalau memang pelakunya itu punya negatif, jiwa-jiwa negatif, amarah, jelas dia akan menghidupkan lagi jiwa-jiwa yang memang bertebaran di sekitar situ. Soalnya gini, manusia kalau sudah berkumpul itu emosinya pasti tinggi, mudah sekali dipengaruhi. Jadi untuk mengantisipasinya apa tuh? Ya, mungkin sangat rumit ya. Makanya berkumpulnya seseorang dalam komunitas yang banyak itu susah untuk ditoleransi ya. Jangan lagi secara spiritual, mungkin secara fisik sendiri polisi juga tidak sanggup. Karena apa? Manusia itu penuh dengan berbagai karakter yang sangat negatif. Ada satu sisi manusia itu dilihat dalam figurnya baik, dalam tampangnya baik, tetapi kita tidak tahu hatinya. Bahkan
sekarang di zaman yang sudah demikian maju, kadang-kadang sesuatu yang negatif itu sudah disimpulkan menjadi lumrah, menjadi tradisi yang baik. Nah, disinilah makanya kita perlu berhati-hati untuk kehati-hatian kita, khususnya saya pribadi dan keluarga umumnya, yaitu Sobat Menguas Malam, hindarilah kerumunan-kerumunan yang memang sudah diprediksi oleh akal kita itu akan menimbulkan bentuk-bentuk anarkis, seperti mungkin ya, yaitu demo-demo, sepak bola, karena pasti ada perseteruan. Nah, hindarilah hal-hal seperti itu, cukup nonton di televisi saja atau di YouTube. Nah, itulah Mas Ben yang mungkin dari sisi spiritual saya lihat kejadian di stadion Kanjuruhan ini. Jadi bukan hanya faktor secara fisik saja, tapi yang utamanya itu ada nilai-nilai kebatinan spiritual. Nah, di dalamnya ada sifat-sifat yang negatif yang akhirnya membentuk suatu koloni yang sangat besar, sehingga menarik juga sifat-sifat negatif dari alam astral, sehingga seperti manusia itu kesetanan, tidak ada perasaan takut sama sekali. Bahkan lihat mobil polisi, bahkan apapun benda yang di situ dirusak. Nah, kalau dia memang terkendali akalnya, kemudian jiwa-jiwa positifnya muncul, apa keuntungan bagi dia, bagi orang-orang yang merusak seperti itu? Bahkan sarana-sarana negara dihancurkan. Nah, padahal sebetulnya dia merugikan diri sendiri, bukan saja diri sendiri, orang lain, bahkan negara. Nah, ini yang jadi aneh. Nah, kalau memang dia manusia secara utuh dengan akalnya yang benar, saya rasa dia tidak akan melakukan. Tapi disinilah makanya fungsi kita melihat dari spiritual itu ada dampak-dampak dari dunia astral ini yang memasok nilai-nilai negatif yang sangat luar biasa, karena dipicu dalam dirinya juga ada sifat negatif. Jadi ibarat kayak magnet. Jadi kalau kita sudah punya magnet negatif, kemudian berkumpul juga dengan orang, nah negatifnya tertarik juga karena provokator, akhirnya berangkai hingga hawa negatif di dunia astral itu akan mudah masuk, termasuk iblis, jiwa-jiwa sesat, jin-jin jahat, dan bentuk-bentuk semua yang negatif, hingga sempurnalah negatifnya. Maka anarkis tanpa ada pikiran ketakutan, rasa bersalah, dan sebagainya, hingga terjadilah kejadian-kejadian seperti itu. Ini kan yang meninggalnya massal nih ya. Saya lihat kalau di film-film, kalau ada orang meninggal tidak sempurna, kan dia muncul dalam tangisan di makam atau teriakan-teriakan. Makanya di film ustadz atau kiai menjempurkannya dengan doa. Mudah sekali kalau dalam film, setelah didoain hilang. Nah, ini kan massal nih Ya, untuk menyempurnakan jiwa-jiwa yang gelap ini. Dengan cara apa nih kalau massal di stadion, supaya stadion bisa bersih lagi seperti semula, tidak diganggu oleh makhluk astral? ya makanya dilakukanlah mungkin spiritual ya, ritual-ritual yang memang ada dalam setiap ajaran. Karena mungkin yang meninggal di stadion ini, di stadion Kanjuruhan kan tidak semuanya muslim mungkin ya. Ada yang mungkin Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, silakan ritual menurut agamanya masing-masing di situ. Sebaiknya sih semua ajaran tuh jadi satu. Ritual di tempat kejadian tersebut ya. Nah, dilakukanlah di situ, mudah-mudahan bisa membantu. Karena bagaimanapun kejadian yang terjadi di stadion yang memakan korban 129 orang ya, dalam keadaan sangat tragis, pastilah jiwa-jiwa dari 129 orang itu tidak siap, tidak menerima dalam batinnya
mengalami kematian yang mendadak. Dia merasa tidak mau mati. Dia merasa penasaran gitu, merasa tidak ikhlas. Apalagi memang ya sudah diprediksi lah, orang yang berkunjung ke dalam dunia hiburan niatnya kan hiburan, bukan untuk meninggal. Nah, jadi di situ dia terlena. Tapi mudah-mudahan dengan doa sanak keluarganya, dengan doa-doa seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan semuanya bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti jiwa-jiwa yang tenang. Jadi istilahnya menenangkan jiwa-jiwa yang memang gundah sekali. Jangan lagi orang yang meninggalnya, Mas Ben. Mungkin ibunya, kakaknya, adiknya juga gak terima, nangis kan. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu ikut-ikutan? Nah itu kan menandakan bahwa dia tidak terima. Jarang sok keluarganya bilang ada yang meninggal, waduh ya udahlah ikhlaslah biar meninggal di sini. Nah ini kondisinya berbeda. Di mimik aja, Ya, hati ini kecilnya nggak bisa berbeda. dibohongin. Ini di spiritual memang kita memang hitam putih ya, memang, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi mungkin itu yang hikmahnya ngupas di dunia spiritual, walaupun kejadiannya secara fisik memang terjadi. Jadi korelasinya ada, tidak berdiri sendiri. Ada manusia yang memang bertindak anarkis, provokator. Ternyata ini bukan sosok manusia. Ada sisi-sisi negatif yang terlalu tinggi. Sedangkan makhluk yang mempunyai sifat-sifat negatif terlalu tinggi tidak ada lagi, iblis dan jin. Tuh. Sedangkan manusia kan punya dua sisi, kebaikan dan kejahatan. Nih, walaupun manusia itu dikasih pilihan, kalau memang dia berimbang, tidak bisa dia melakukan sifat-sifatnya seperti iblis. Nah, kalau ini nilai negatifnya hampir 90%, maka akal menjadi hilang. Jadi kembali di dalam dunia spiritual, akal itu adalah kebenaran. Di mana manusia itu tidak berpikir benar, maka pastilah mempunyai jiwa negatif. Di mana manusia berpikir benar, apapun ajarannya, pasti dia akan menyimpan hawa positif. Nah, disinilah mungkin kejadian itu menjadi hikmah. Di mana manusia itu kemudian memompa dirinya menjadi terlalu negatif, maka makhluk-makhluk negatif dari dunia astral itu akan bergabung. Dia menyukain. Maka penuhlah, hampir jadi negatifnya hampir mungkin 90%. Maka tidak ada satupun yang menurut akal manusia umum mereka takutin. Bahkan semuanya dianggap dirinya yang punya kekuasaan, dirinya yang punya wilayah, sekalipun dalam kondisi membahayakan jiwanya. Nah, maka perlulah kembali akal itu kita perhatikan. Akal adalah makhluk Allah, seperti di Alkitab disebutkan, Tuhan berkata bahwa aku ciptakan akal sebagai makhluk yang tidak pernah ingkar, maka bertemanlah dengan akal, kata Tuhan. Barang siapa tidak berteman dengan akal, maka pasti dia berteman dengan iblis. Karena musuhnya iblis itu akal. Musuhnya iblis itu akal. Nah, disitulah maka orang yang anarkis, orang yang sudah membabi buta, dia meninggalkan akalnya. Maka dia bergabunglah dengan sisi-sisi dunia astral yang negatifnya berat. Maka yaitu kembali, maka dia abaikan firman Tuhan tersebut. Nah, disitulah perlunya kita kembali memperhatikan akal kita, karena bagaimanapun secara fitrah bahwa keberadaan manusia itu kesempurnaannya karena bukan fisiknya tapi akalnya, karena diberikan akal. Niscaya kalau memang akal itu diberikan kepada binatang, maka binatang akan sempurna. Kalau akal itu diberikan kepada pohon-pohonan,
maka yang sempurna itu bukan manusia lagi, pohon-pohon. Nah, di sini berbeda karena manusia menerima akal sebagai sarana kehidupannya, maka manusialah sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, sudah menjadi kesepakatan manusia secara umum bahwa akal itu sebagai kesempurnaan dari seluruh makhluk yang dilekatkan pada manusia, maka kita wajib memelihara dan menghormati. Kalau kesempurnaan itu kita abaikan, kita hancurkan dengan pikiran kita sendiri, maka dia menghancurkan kesempurnaan makhluk manusianya sendiri. Manusia kalau meninggalnya belum siap, banyak urusan belum selesai, jadi ya sebut saja gentayangan lah. Bagaimana dengan anak-anak? Di situ juga ada korban anak-anak. Anak-anak kan tidak punya masalah dengan hutang piutang, dengan kehidupan yang ruwet. Setelah meninggal nih, apa ikut gentayangan? Khusus untuk anak-anak yang memang dia hitungannya belum balik menurut ajaran Islam ya, dan dia belum terkena hukum secara agama, maka dia tidak berlaku, bahwa itu menjadi jiwa-jiwa yang gelap atau jiwa-jiwa yang penasaran. Karena itu juga disebutkan dalam beberapa firman beberapa hadis, bahwa bayi maupun anak-anak kecil yang memang akalnya belum sempurna, dia tidak dihukumin pahala, baik itu dosa maupun nilai-nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dianggap itu suci, bersih. Nah, tapi ini berbeda ya. Ada manusia suci seperti anak kecil, nah, dengan orang dewasa. Nah, sucinya anak kecil karena dia belum melakukan apa-apa. Jadi belum melakukan dosa, belum melakukan perbuatan baik. Jadi kebersihannya standar. Tapi berbeda dengan orang yang dewasa. Kalau orang dewasa itu melakukan kebaikan, ya, mensucikan dirinya, ya, kalau dia sampai walaupun belum 100% mensucikan diri, itu punya kualitas. Karena apa? Dia sudah menghadapi pilihan kejahatan dan kebaikan. Nah, dia sudah ada pilihan. Kalau anak kecil kan nggak ada pilihan. Jadi dia bersih karena ya sudah fitrahnya seorang anak kecil, seorang bayi. Jadi dia tidak punya kualitas. Nah, sedangkan orang dewasa berjuang. Dia kasih pilihan, ada ini baik, ini jelek. Nah, saya harus milih mana? Nah, disinilah perbedaannya. Mudah-mudahan arwah-arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut juga keluarganya diberikan ketabahan. Utamakanlah diri kita, bertanggung jawablah terhadap ruh kita, karena ruh kita itu mahal. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tinggal kitanya sendiri mengisi dengan kebaikan. Semoga bisa jadi renungan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.